Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 6 Juni 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kepala sekolah ngaku lalai dan minta maaf terjadi aksi bullying di Sekolah Dasar S91 Waiheru. Kepala Sekolah SD Negeri 91 Waiheru, Komala Mumin mengaku peristiwa pembulian terjadi atas kelalaiannya. Hal itu disampaikan Komala kepada wartawan di sela-sela kegiatan sosialisasi gerakan anti perundungan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon kepada ratusan siswa SD Negeri 91 Waiheru. Sebabnya Kepala Sekolah meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, terkhususnya keluarga korban. Dia pun berjanji akan lebih intens mengawasi setiap kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Ferdinand Taso turun langsung mensosialisasikan gerakan anti perundungan kepada ratusan siswa SD Negeri 91 Waiheru pada Rabu 5 Juni 2024. Di hadapan para siswa, Taso menjelaskan tindakan perundungan tidak boleh terjadi, terlebih dalam lingkungan sekolah. Dia pun mengajarkan cara mengantisipasi perundungan hingga tindakan yang harus diambil ketika mendapati aksi tidak terpuji itu. Kegiatan sosialisasi bertajuk anti-bullying ini juga dihadiri oleh orang tua murid dan juga aparat kepolisian sektor Baguala. Kelas 6, silakan maju. Tidak akan terjadi lagi di SD 91 Waiheru. Dan saya sampaikan kepada seluruh para wartawan, saya mohon maaf bila pada hari-hari kemarin itu kami sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah mungkin lalai dalam masalah ini. Kami mohon maaf dan ke depan kita akan melakukan yang terbaik untuk SD Negeri 91. Ini penutup. Oh iya, kelas 6. Kelas 6, silakan maju. Tidak akan terjadi lagi di SD 91 Waiheru. Dan saya sampaikan kepada seluruh para wartawan, saya mohon maaf bila pada hari-hari kemarin itu kami sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah mungkin lalai dalam masalah ini. Ini penutup. Bijak usikan kau. Harga ikan di pasar Impres Namelea melonjak akibat cuaca ekstrim. Harga ikan di pasar Impres Kota Namelea Kabupaten Buru, Maluku mengalami lonjakan pada Kamis 6 Juni 2024. Cuaca ekstrim yang melanda kawasan ini menjadi penyebab utama kenaikan harga yang berakibat pada aktivitas penangkapan ikan menurun drastis. Ratna, salah satu penjual ikan di pasar tersebut, menjelaskan saat ini harga beberapa jenis ikan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Misalnya ikan kawalinya yang biasanya lebih terjangkau kini dijual Rp50.000 untuk 7 ekor. Momar kecil yang biasanya murah sekarang dihargai Rp20.000 untuk 6 ekor. Harga ikan lema juga ikut naik. Dengan ukuran sedang dijual Rp25.000 untuk 5 ekor dan ukuran besar mencapai Rp50.000 untuk 5 ekor. Selain itu, ikan puri masih terpantau stabil dan jenis ikan tersebut dijual Rp10.000 per tumpuk. Tongkol dan tuna dijual seharga Rp25.000 per ekor.
Ratna menambahkan bahwa cuaca ekstrim seperti angin kencang, ombak besar, dan hujan lebat membuat para nelayan kesulitan melaut sehingga jumlah ikan yang ditangkap berkurang drastis. Kondisi ini juga menyebabkan ikan di lautan menjadi kurang aktif mencari makan. Namun meskipun terjadi kenaikan harga, tuna potong tetap menjadi favorit banyak orang. Diharapkan cuaca segera membaik agar aktivitas nelayan dapat kembali normal dan harga ikan dapat kembali stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Abang sabar Haji. Ya. Ah, sudah Abang ambil sudah. Iya. Mana Nah, nanti dia punya kaca pica. Siapa sih dia? Makin. Makin. Ma, bisa pergi dia ma. Ma. Miss ada wawancara nih, Miss. Kita dulu. Karantin. Jadi kalau foto lah taruh ke ambon orang tahu beta. Jangan foto beta. Yang foto terlalu rekam lagi. Iyo. Beta aku sudah bicara begini. Intemu datang begini. Beralih ke berita selanjutnya, Tribunus baliho bakal calon kepala daerah di Maluku dari Partai Amanat Nasional mulai terlihat di sudut jalan utama Kota Langgur. Sejumlah baliho bakal calon kepala daerah di Maluku dari DPD Partai Amanat Nasional atau PAN mulai menghiasi sudut jalan utama Kota Langgur, Maluku Tenggara. Hal ini mengisyaratkan DPD PAN dan sejumlah partai politik mulai getol mensosialisasikan bakal calon atau calon Gubernur Maluku hingga Bupati Maluku Tenggara Kakak Rumput. Pantauan Tribunambon.com pada Kamis 6 Juni 2024, sejumlah baliho ditempatkan di beberapa sudut jalan Taverseran hingga Wadek. Nampak di kawasan lampu merah Oho Ijang 1, baliho dominasi warna biru mencuri perhatian banyak pasang mata. Pasalnya letak baliho berada tepat di samping kiri jalan dan merupakan area padat kendaraan. PAN memajang pose Irjen Pol Murad Ismail sebagai calon Gubernur Maluku. Kemudian diikuti 3 kandidat calon Bupati Maluku Tenggara yang lolos seleksi administrasi di DPW PAN Maluku, yakni Muhammad Tahir Hanubun, Martinus Sergius Ulukianan, juga Feki Suwanti. Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Maluku Tenggara, Yohanes Boskor Hawarin, yang dihubungi melalui pesan singkat membenarkan ihwal tahapan sosialisasi Partai Besutan Zulkifli Hasan itu. Menurutnya bukan hanya baliho, ada juga banner, stiker, dan baju yang berjumlah 1.000 buah dibagikan ke pengurus ranting PAN di seluruh Ohoi. Sebelum melakukan tahapan sosialisasi, lanjutnya tim penjaringan terlebih dahulu telah menyelesaikan semua proses pendaftaran. Tahapan selanjutnya, seluruh berkas yang berjumlah 3 calon telah dikirim ke DPW dan DPP.
Keluarga besar Angkatan 2011 Kepulauan Aru bawa bantuan untuk korban banjir di Desa Algadang. Keluarga besar Angkatan 2011 Kabupaten Kepulauan Aru membawa bantuan sembako ke Desa Algadang, Kecamatan Aru Tengah. Pasalnya Desa Algadang mengalami musim banjir bandang pada beberapa waktu lalu. Akibatnya rumah warga dan fasilitas publik lainnya rusak serta tidak dapat beroperasi. Distribusi bantuan dilaksanakan pada 1 Juni 2024 lalu. Rekan-rekan Angkatan 2011 juga mendapat dukungan dari Angkatan 2016 untuk aksi kemanusiaan tersebut. Perjalanan ditempuh sekitar 4 jam dari Kota Dobo menggunakan transportasi laut Speedboat milik pemerintah Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Koordinator Angkatan 2011 Martin Kosulima mengungkapkan bantuan tersebut diperoleh dari penggalangan donasi. Ia menjelaskan saat penggalangan donasi pihaknya mendapat bantuan dari Angkatan 2014 dan juga 2016. Total donasi yang berhasil terkumpul sekitar 7 juta rupiah, kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan bahan pokok. Selain itu, Pesulima bersama rekan-rekannya mengumpulkan pakaian layak pakai untuk dipaketkan dalam bantuan tersebut. Pesulima menuturkan awalnya bantuan mau diserahkan ke dinas sosial, namun kondisi warga terdampak banjir yang kian meningkat tingkat membuat timnya harus bergerak cepat. Selanjutnya, setibanya di Desa Algadang, bantuan langsung dibagikan ke 136 kepala keluarga yang sudah didata sebelumnya oleh kepala desa. Adapun bantuan yang disalurkan berupa susu, kopi, sabun, beras, minyak goreng, gula, garam, mie instan, daun teh, minyak kayu putih, kecap, dan juga lainnya. Peringati Hari Lingkungan Sedunia, PLN Unit Induk Wilayah Maluku, Maluku Utara bersinergi bersihkan Pantai Galala. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT Perusahaan Listrik Negara PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara melakukan kegiatan bersih pantai di Kota Ambon pada Rabu 5 Juni 2024. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan pemerintah negeri Galala, TNI Polri, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, juga LSM Molucas Coastal Care atau MCC, Beta Bank Sampah, dan masyarakat setempat di area hilir Sungai Wairuhu, Desa Galala, Kota Ambon. Senior Manajer Perencanaan PLN Unit Induk Wilayah Maluku, Maluku Utara, Wahidin, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang dijalankan oleh seluruh kantor PLN di Indonesia. Wahidi menekankan bahwa PLN sebagai badan usaha milik negara memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan lingkungan karena operasi mereka yang berkaitan langsung dengan alam. Ia juga mengingatkan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama.
Lewat program relawan, kolaborasi PLN dan MCC berhasil kumpulkan 6 ton sampah di Pantai Galala, Ambon. PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara melaksanakan implementasi Employee Volunteer Program atau EVP yang dikemas dalam Green Employee Involvement. Berkolaborasi dengan Molucas Coastal Care atau MCC, PLN Unit Induk Wilayah Maluku Maluku Utara melakukan pembersihan sampah di kawasan pesisir Pantai Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Rabu 5 Juni 2024. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku Maluku Utara, Awat Tuhulola, menyampaikan EVP merupakan program tematik yang tujuannya adalah untuk memberikan ruang gerak kepada insan PLN dalam melakukan kegiatan sukarela yang dapat meningkatkan kualitas hidup serta terciptanya kepuasan hidup secara fisik dan juga emosional dengan harapan akan meningkatkan kerekatan terhadap PLN. Awat menyebutkan setelah pembersihan, relawan akan melakukan langkah mitigasi seperti memisahkan sampah organik dan juga anorganik maupun mengelola sampah secara berkelanjutan. Adapun kegiatan menggandeng MCC, komunitas pencinta lingkungan yang bergerak di bidang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini, Awat berharap bisa turut berkontribusi mengatasi persoalan sampah di Kota Ambon. Terutama komunitas ini terdiri dari anak-anak muda yang mempunyai concern terhadap upaya pelestarian lingkungan alam khususnya di Maluku. Kegiatan ini juga turut didukung dari beberapa pihak eksternal lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon, TNI Polri, pemerintah Desa Galala, sekelompok masyarakat, serta sejumlah komunitas maupun yayasan yang ada di Maluku. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Alfredo Hamahua, mengapresiasi implementasi program PLN yang bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dia juga mendorong agar sinergitas ini dapat mewujudkan Kota Ambon menjadi kota yang lebih asri dan sehat. Di samping itu, 285 partisipan berjibaku dalam melakukan pembersihan pantai dan berhasil mengumpulkan sebanyak 6 ton sampah yang dipilah berdasarkan jenisnya masing-masing, di mana sampah organik sebanyak 4 ton dan sampah anorganik sebanyak 2 ton. Selanjutnya, sampah anorganik dicacah menggunakan mesin pencacah sampah dan hasil cacahannya digunakan sebagai material art canvas. Sedangkan sampah organik didaur ulang agar dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Ya, dulu ya sih kok banyak tuh.
Atas apresiasi dan komitmen PLN Unit Induk Wilayah Maluku, Maluku Utara dalam pelestarian lingkungan, LSM Molucas Coastal Care dan Beta Bank Sampah memberikan sebuah plakat yang terbuat dari sampah Kota Ambon pada Rabu 5 Juni 2024. Tribunnews 2 komunitas lingkungan berikan plakat hasil olahan sampah laut Teluk Ambon ke PLN Unit Induk Wilayah Maluku, Maluku Utara. Atas apresiasi dan komitmen PLN Unit Induk Wilayah Maluku, Maluku Utara dalam pelestarian lingkungan, LSM Molucas Coastal Care atau MCC dan Beta Bank Sampah memberikan sebuah plakat yang terbuat dari sampah Kota Ambon. Plakat ini diserahkan tepat saat pembukaan acara pembersihan Pantai Wairuhu, Desa Galala dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Rabu 5 Juni 2024. Plakat tersebut diserahkan Ketua LSM MCC Teria Salhuteru kepada Senior Manajer Perencanaan PLN Unit Induk Wilayah Maluku, Maluku Utara, Wahidin. Dijelaskan bahwa pemberian plakat ini sebagai simbol bahwa perjuangan masih berlanjut dalam menyelamatkan lingkungan. Senior Manajer Perencanaan PLN Unit Induk Wilayah Maluku, Maluku Utara, Wahidin mengapresiasi kedua komunitas pecinta lingkungan itu. Diberitakan sebelumnya bahwa kegiatan bersih-bersih ini PLN Maluku, Maluku Utara melibatkan pemerintah negeri Galala, TNI Polri, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, LSM Molucas Coastal Care, Beta Bank Sampah dan juga masyarakat setempat turut terlibat. Yang bersamaan dengan sebelumnya kita melakukan aksi bersih bersama di pantai sekaligus Selanjutnya sambutan dari General Manager PLN Unit Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Senior Manajer Perencanaan kepada Pak Wahidin, disilahkan. Sebagai bentuk sinergitas kita bersama untuk menjaga kota ini, tapi juga bagaimana kita mengendalikan apa yang menjadi tema besar dari pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, EVP ini adalah wujud dari komitmen tersebut untuk memastikan bahwa seluruh pegawai dipastikan bahwa program ini semacam program budaya, sehingga kita punya semangat, kemudian kita punya rasa tanggung jawab bahwa lingkungan itu bukan milik kita sendiri atau milik generasi kita pada hari ini, tetapi kalau sering kita dengar bahwa bumi yang kita pijak hari ini adalah pinjaman dari cucu kita. Jadi maka tugas dan tanggung jawab untuk memastikan pelestarian kemudian lingkungan kita jaga hari ini adalah untuk anak, cucu dan keturunan kita di masa yang akan datang. Dan teman-teman Beta Bank Sampah kita kemudian olah. Biasanya orang kasih plakat besi. Saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi. Serah terima jabatan, ini Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual yang baru. Raden Indra Iskandarsyah resmi menjabat Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon dan Purbo Satrio sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual. Raden menggantikan Adurab Eli dan Purbo menggantikan Raden Imam Jati Prabowo sebagai Kakanim. Serah terima jabatan atau sertijab dan pisah sambut kedua Kakanim ini berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Kamis 6 Juni 2024. Turut disaksikan Kepala Divisi Keimigrasian Maluku Jayanta Surbakti. Selain itu, turut hadir juga Kepala Unit Pelaksanaan Teknis, pejabat struktural, dan pegawai di lingkungan imigrasi. Kadif Imigrasi Maluku Jayanti Surbakti dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Abdurrahab Eli dan Raden Imam atas pengabdian mereka di Imigrasi Tual dan juga Ambon. Ia juga menyambut Indra dan Purbo dalam keluarga besar imigrasi Maluku. Keduanya, kata Surbakti, harus menjadikan imigrasi tempat mereka bekerja sebagai rumah dan menganggap seluruh pegawai sebagai keluarga. Sementara itu, Raden Indra Iskandarsyah selaku Kakanim Ambon yang baru berkomitmen untuk meningkatkan performa imigrasi Ambon. Menurutnya, program baik dari Adurab Eli akan dilanjutkan dan ia juga menargetkan meraih predikat wilayah bebas dari korupsi tahun 2024.
Hal yang sama juga disampaikan Purbo Satrio selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual. Ia juga meminta bantuan seluruh jajaran di Kadmin di Tual agar bisa menjalankan amanah dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan pimpinan. Diketahui Raden Indra Iskandar Syah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci, Sumatera Barat, sedangkan Purbo Satria dulunya menjabat sebagai Kasubdit Informasi Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah. Sementara untuk Abdurrahab Eli kini ditunjuk sebagai analis keimigrasian Madya pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku. Sementara untuk Raden Imam Jati Prabowo kini menjabat Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo. Bapak Jayanta yang kami banggakan, yang saya hormati, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku untuk mengambil tempat pada meja penandatanganan. di Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Bapak Jayanta yang kami banggakan, yang saya hormati. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 6 Juni 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatau. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.